Wajib ngopi, lupa ngopi boleh, jangan lupa ngaji, ngomong. Oke, keren. Ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kepupuk anak solehnya juga sudah menerap nih, berarti pernah mengikuti kegiatan. Sebenarnya ya, kalau di dalam kegiatan kepanduan itu, pramuka itu sebenarnya kepanduan Kak. Ya, cuman di Indonesia itu dilebur menjadi pramuka. Kalau di luar negeri atau di luar negeri tetap kepanduan sama. Ya, jadi ada apa? Ada wadahnya di dunia juga seperti itu. Intinya sih kegiatan dari kepanduan itu sama Kak seperti ini. Kakak kegiatan di alam. Ya. Bagaimana caranya ketika istirahat atau tidur tidak terkena embun, tidak terkena hujan, berarti buat bivak. Karena kakak bawanya tenda, ya pasang tenda. Kalau nggak ada tenda, pakai bivak. Apa yang digunakan ketika kita hidup di alam tidak membawa tenda, tidak membawa terpal? Ya, salah satunya kita lihat di sekitar ada apa nih? Daun yang lebar. Apa? Daun-daun pepohonan atau apa ya, daun yang lebar? Apa kira-kira? Betul, daun pisang. Ya, daun pisang pasti tersedia ya di alam ya. Apalagi yang ada airnya, daun pisang. Kita bisa ambil daun pisang Kak. Terus cari kayu ataupun ranting yang memang ukurannya lurus-lurus, ukurannya agak panjang ya. Seperti itu. Dan nanti cari tempat yang memang seperti bukit seperti ini, dinding seperti ini atau seperti di sini Kak. Bagaimana caranya? Tinggal pasang ya kayu yang dibutuhkan misalkan berapa, 4, 5, 6, terus kasih palang ya, kasih palang buat tiang, atas bisa disimpan dedaunan, pinggirnya juga bisa disimpan dedaunan. Yang pasti buat bipak ya, kira-kira tidak terkena embun ya. Kalau hujan gimana caranya, ya harus rekap daunnya seperti itu. Atau kalau kalian bawa persiapan di tasnya misalnya trash bag, bisa dimanfaatkan. Trash bagnya disobek, dilebarkan ya, bisa disimpan daun ini dulu ya, kayu dibuat bivak ya, kayu ditancapkan ke dinding batu ataupun ke dinding tanah ya, terus disangga seperti kalau kakak lihat misalkan di pesantren ada kanopi di masjid ataupun di asrama atau misalkan di pasar. Nah, buat seperti itu dilihat rancangannya seperti itu, tinggal disusun sama seperti kayu, terus disangga pakai tiang, atasnya pakai disimpan satu lapis dulu daun ya, daun pisang. Terus kalau kakak bawa trash bag atau plastik yang lebar atau mantel, simpan mantel dulu Kak. Setelah mantel kasih lagi daun. Nah itu insya Allah ketika hujan tidak akan bocor ya. Paling kalau misalkan tidak rata, ngendong terisi air, bisa dikeluarkan airnya. Ketika membuat pipa, posisinya harus miring Kak ya, miring ke depan atau miring ke belakang boleh, biar air itu turun. Pinggirnya pakai dedaunan juga ya. Kalau ada tali, kalau tidak ada tali bisa pakai rumput yang merambat, untuk mengikatnya. Nah itu insya Allah untuk menghindari kita dari dingin ketika di kaki gunung atau di tempat seperti ini. Itu namanya bivak. Jadi yang harus kita siapkan ketika survival adalah pertama, pisau itu harus ada Kak ya, pisau harus ada. Kedua, korek api, karena kita kan di zaman gadget ya, nggak mungkin nggak ada korek api. Jadi korek api harus selalu ready. Kalau tidak ada korek api ya kita harus mencari pohon yang atau kayu yang sangat kering, atau bambu yang kering ya. Tapi prosesnya akan lama Kak ketika membuat api ya. Dilancipkan ya bambunya seperti tusuk sate tapi agak besar, terus diputar terus ya, pakai tangan bisa, atau membuat alat dengan tali seadanya. Misalkan kita pakai training, ada tali kolornya, kita bisa lepas dulu ya, kita bisa ikatkan sehingga putarannya lebih
lebih cepat seperti itu. Tapi itu prosesnya lama. Kita ambil singkat saja, kita harus siapkan korek. Dan bagaimana cara membuat nyala api? Biasanya kalau di kegiatan kepanduan, di kegiatan pramuka itu hanya disediakan, kalau dites untuk menyalakan api hanya disediakan 5 pentul atau pentol ya, pentul korek kayu hanya 5 ya. Dan itu bagaimana caranya ya? Harus menyisir atau menyiksrik kayu yang kering dan di sisinya harus tipis seperti serutan. Nah, kalau sudah banyak baru koreknya dinyalakan, itu akan cepat menjadi api. Jadi hanya satu korek api pun kita bisa menyalakan api. Itu untuk menghemat korek api, Kak. Seperti itu. Tapi kita simpan dulu untuk menyalakan api atau membuat api. Kita cari apa sih yang ada di alam ketika air tidak ada, air keruh pun tidak ada, Kak. Tapi ada pepohonan yang kita bisa manfaatkan atau air yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya tadi nyambung pohon pisang, Kak. Kalau memang tidak ada air, hanya ada pohon pisang, segera, Kak. Ya, pohon pisang itu bismillahirrahmanirrahim kita tebas dulu. Kalau memang tidak ada yang punya, ya kita tetap izin kepada Allah, kita tebas pohon tersebut, ya. Tebas pohonnya, ya, tebas pohonnya dekat dengan akar. Tahu di bawah pohon itu ada tunggul, betul. Ada tunggul. Kalau pohonnya kita tebas, nah sampai ke tunggulnya, Kak. Tunggulnya kalau sudah ketemu tunggul, tengahnya dibolongin, Kak. Ya, dibuat lubang tengahnya pakai pisau, buat lubang, dibiarkan, Kak. Kira-kira 5 menit lah. Itu akan muncul air, Kak. Akan muncul air. Tapi kalau kakak-kakak tebasnya batangnya yang ada seratnya, yang ada pelepahnya, itu bukan air, tapi getah, Kak. Ya. Jadi ketika ada pohon pisang, air bersih tidak ada, air keruh pun tidak ada, maka segera pohon pisang tersebut tebas, ya, dekat ke bongkotnya, dekat ke tunggulnya, dan tengahnya cepat dibuat lubang yang besar, Kak, sekalian. Ya, ukurannya semangkok lah atau seukuran gelas besar. Nah, nanti sekitar 5 menit sampai 10 menit atau 15 menit dibiarkan, itu akan terkumpul air, Kak. Dan itu airnya bukan getah, tapi air yang bisa kita konsumsi, Kak. Tapi agak seperti gitu, ya. Itu airnya seger, Kak. Ya, itu salah satunya. Kalau melihatnya ada pohon kelapa, ya mendingan manjat kalau bisa, gitu kan. Itu ya salah satunya. Dan pohon tersebut masih bisa kita manfaatkan, Kak. Apa yang harus kita manfaatkan? Misalkan pisangnya belum keluar, Kak, dan tidak ada, belum musim, pisangnya belum keluar, belum muncul. Apa yang kita bisa makan dari pohon pisang itu? Ada yang tahu? Daunnya, tengahnya. Betul. Kalau jantung, kalau sudah ada pisangnya, belum ada pisangnya. Pucuk apa? Ya, daun mudanya, Kak, yang warna putih agak kekuningan, yang ada di dalam. Kalau yang di luar udah nggak enak, Kak. Yang di dalam, ya, yang di dalam, ya kita belah pohonnya, dalamnya daunnya masih